Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jari Paldi dengan NIM 1056411000919. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Rain Painting Government dan Good Governance. Rain Painting Governance atau mewirausahakan birokrasi, perkembangan sistem pemerintahan dari masa ke masa memiliki permasalahannya sendiri, di mana masing-masing permasalahan selalu jatuh pada perilaku birokrasi yang cenderung tidak efisien. Berbagai pemikiran muncul guna menemukan DNA baru sistem pemerintahan dari yang bersifat tradisional menuju pada kondisi yang lebih modern dan lebih baik sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Diawali dari Old Public Management yang kemudian bergeser menjadi New Public Management dengan konsep kewirausahaan. Salah satu pemikiran terpopuler pada era 80-an hingga 90-an adalah konsep Rain Painting Governance dari Obspop dan Gebler. Topik pembahasan utama dari tulisan ini adalah pemikiran tentang mewirausahakan birokrasi dengan menjawab berbagai pertanyaan seputar bagaimana prinsip-prinsip dan semangat wirausaha ditransformasikan ke dalam sektor pelayanan publik. Pada awalnya banyak yang menduga bahwa hal ini merupakan tindakan yang sangat berisiko. Sementara di sisi lain, Peter Drucker, pemikirannya dikutip dalam tulisan ini, menuturkan bahwa inovasi dan seorang inovator mencapai kesuksesan bukan karena memandang adanya risiko dari tindakannya, tetapi kemampuan untuk melihat peluang dari risiko yang akan dihadapi serta memanfaatkannya menjadi sebuah jalan sukses. Berangkat dari pemikiran tersebut, Gabler dan Ossoff berpikir bahwa dalam melakukan suatu perubahan haruslah memperhatikan peluang yang memungkinkan untuk sukses dan yang tidak melupakan risiko atau tetap menekan risiko hingga seminimal mungkin. Mereka mengasumsikan pendapat Drucker bahwa setiap orang akan mampu menjadi seorang entrepreneur jika organisasi tempat dia bekerja juga didesain mendukung sistem kewirausahaan. Istilah Rain Painting Government bermakna lembaga sektor pemerintahan yang berkebiasaan entrepreneur dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, namun menggunakannya dengan cara yang baru guna mencapai efisiensi dan efektivitas. Secara singkat, tulisan ini diawali penjelasan bagi kisah sukses dari berbagai restruktur baik di bidang penganggaran, pendidikan, hingga pendesentralisasian berbagai kewenangan yang disebut dengan Un-American Perestroika. Selanjutnya, Good Governance. Good governance, istilah good governance berasal dari dua kata yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu good dan governance. Good memiliki arti nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional, serta pemerintahan yang efektif dan efisien. Sementara governance, tata pemerintahan, memiliki arti seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, serta menjabatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. Good governance juga bisa diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut ke dalam tindakan kehidupan keseharian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa good governance tidak hanya terbatas dari birokrasi pemerintahan saja, tetapi juga menyangkut masyarakat sipil yang dipresentasikan oleh organisasi non-pemerintah dan juga menyangkut sektor swasta. Jadi istilah good governance tidak hanya ditujukan kepada penyelenggara negara atau pemerintahan, tetapi juga ditunjukkan untuk masyarakat dan sektor swasta di luar birokrasi yang terus menuntut penyelenggaraan good governance pada negara. Prinsip-prinsip good governance. Konsep good governance telah terselenggara apabila memenuhi prinsip-prinsip tertentu. Dalam buku Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani, karya Heri Hardiawanto dan kawan-kawan dijelaskan prinsip-prinsip penyelenggaraan good governance, yaitu partisipasi masyarakat adalah semua masyarakat memiliki hak suara dalam pengembalian keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penegakan hukum yang bersifat adil dan berlaku pada semua masyarakat tanpa pandang bulu.
termasuk penegakan hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Transparansi adalah seluruh informasi tentang proses pemerintahan harus memadai dan jujur sehingga dapat dimengerti, diakses, dan dipantau oleh seluruh masyarakat. Daya tangkap adalah lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan tanpa diskriminasi. Berorientasi konsensus adalah menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus yang menyeluruh tentang apa yang terbaik bagi masyarakat dan tentang kebijakan-kebijakan serta prosedur-prosedur. Berkeadilan adalah semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraan mereka. Aktivitas dan efisiensi adalah seluruh proses lembaga dan pemerintahan harus menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi kerja. Saling berkaitan adalah seluruh prinsip good governance yang telah disebutkan di atas, saling memperkuat dan saling terkait serta tidak dapat berdiri sendiri. Ya baiklah, tadi adalah penjelasan tentang reinventing governance dan good governance. Atas perhatian dan partisipasinya saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.